Kalian sadar nggak sih kalau di planet kita sendiri ada sebuah dunia yang lebih asing dari permukaan Mars? Sebuah dunia yang menutupi sebagian besar bumi, tapi hampir seluruhnya belum pernah kita lihat. Hari ini kita akan menyelami misteri laut dalam, habitat terbesar di planet kita yang ironisnya paling sedikit kita ketahui. Yuk kita mulai? Oke, coba dibayangin ini. Lebih dari 2/3, iya, lebih dari 66% dari seluruh permukaan planet kita itu tersembunyi di bawah air. Ini bukan cuma sebagian dari bumi. Ini adalah lanskap yang dominan di planet kita. Dunia daratan yang kita injak ini ternyata cuma bagian kecilnya aja. Sekarang, siap-siap kaget sama angka ini. Dari dunia yang super luas itu, kita baru melihat kurang dari 0,001%. Iya benar, kalian nggak salah dengar. Artinya, hampir seluruh bagian dari planet kita sendiri itu masih jadi misteri total. Sebuah peta kosong yang nunggu buat diisi. Nah, statistik yang gila tadi itu ngebawa kita ke satu ide yang luar biasa. Ada bumi yang asing tepat di bawah kaki kita. Ternyata, realitas eksplorasi di planet sendiri itu jauh lebih misterius dan menantang dari yang pernah kita bayangin. Angka 0,001% itu kan abstrak banget ya, susah dibayangin. Tapi kutipan ini bikin semuanya jadi kebayang. Coba pikirin deh, semua area dasar laut yang pernah kita lihat pakai kamera, kalau digabungin, luasnya cuma setara satu pulau kecil. Cuma setitik di tengah samudra yang tak bertepi. Bener-bener cuma setitik. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Pulau kecil yang udah kita lihat itu pun nggak tersebar merata. Ini tuh kayak kita mau ngertiin seluruh hutan Amazon, tapi kita cuma lihat beberapa pohon di pinggir jalannya aja. Ada bias geografis yang gede banget dalam penjelajahan kita. Kenyataannya, hampir 2/3, tepatnya 65% dari semua pengamatan visual yang kita punya, itu cuma berasal dari perairan di sekitar 3 negara, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Ini artinya, pemahaman kita tentang laut dalam secara global itu ya sangat timpang. Sangat condong ke beberapa sudut kecil aja. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, hampir semua data, 97%, itu dihasilkan dari usaha 5 negara aja. Jadi intinya jelas banget, gambaran kita tentang habitat terbesar di bumi ini dibangun di atas data yang super kecil dan sama sekali nggak mewakili keseluruhan. Nah, ini pasti bikin kita mikir, kalau laut dalam itu seluas itu, kok kita baru lihat seuprit doang sih? Jawabannya ada pada tantangan-tantangan yang luar biasa di kedalaman. Sebuah lingkungan yang sama sekali nggak ramah buat kita, maupun buat teknologi kita. Coba deh bayangin ini. Kalian lagi ngendaliin robot seukuran mobil yang jalannya lebih lambat dari orang jalan kaki. Kalian cuma bisa lihat beberapa meter ke depan di tengah kegelapan abadi, sementara itu tekanan air di sekitar kalian itu setara dengan ditumpuki puluhan pesawat jet. Gila kan? Dan parahnya lagi, sebagian besar data kita itu data jadul dari zaman sebelum ada internet, kualitasnya terbatas banget. Terus gimana caranya kita bisa ngintip ke sana? Ya, kita kirim mata robot kita. Ada 2 jagoan utama. Pertama, ROV. Dia ini kayak drone yang pakai tali pusar kabel panjang banget ke kapal, jadi kita bisa kontrolin langsing buat lihat dari dekat dan ngambil sampel. Terus ada AOV, si petualang mandiri. Dia berenang bebas tanpa kabel, kayak drone bawah air, buat metain area yang luas. Dua-duanya penting banget, tapi ya, dua-duanya punya keterbatasan. Buat nyentuh titik-titik paling dalam di planet ini, para ilmuwan pakai alat kayak Hubble Lander. Prosesnya itu, wah, penuh perjuangan. Mereka lepasin gitu aja dari kapal, terus nunggu berjam-jam sampai alatnya tenggelam nembus kegelapan. Di dasar, dia harus kerja sendirian, ngambil data-data berharga. Kalau udah selesai, dia harus berhasil ngelepasin pemberatnya dan berharap bisa balik lagi ke permukaan. Proses yang lambat, mahal, dan penuh risiko. Tapi, di balik semua kesulitan itu, hadiahnya bener-bener sepadan. Tiap kali kita berhasil ngintip ke kedalaman, kita nemuin kehidupan yang seolah-olah datang dari planet lain. Kehidupan yang udah beradaptasi secara ajaib buat bisa berkembang biak di dunia tanpa cahaya. Gimana coba bisa ada kehidupan di tempat gelap gulita? Jawabannya itu ngubah cara kita mandang biologi, kemosintesis, lupain fotosintesis. Di sini, kehidupan itu ditenagai sama energi kimia yang nyembur dari perut bumi. Ini adalah fondasi dari seluruh ekosistem yang ngebuktiin kalau kehidupan itu bisa nemuin jalannya di tempat yang paling mustahil sekalipun. Dan adaptasi makhluk-makhluknya itu benar-benar di luar nalar. Ada yang bisa nyiptain cahayanya sendiri di tengah kegelapan,
kayak kotak kelap-kelip di dasar laut, ada yang tumbuh jadi raksasa, fenomena yang disebut gigantisme. Buat bertahan hidup di tempat makanan langka, mereka punya metabolisme super lambat dan perut elastis yang bisa nelan mangsa yang lebih gede dari badannya sendiri. Dan kalau kita ngomongin adaptasi yang super aneh, nggak ada yang bisa ngalahin si anglerfish. Ikan ini tuh udah kayak maskotnya dunia laut dalam yang, ya, asing banget. Cara mereka berproduksi mungkin adalah salah satu hal paling aneh di seluruh kerajaan hewan. Jadi gini ceritanya, si jantan yang ukurannya kecil banget mendedikasikan seluruh hidupnya buat nyari betina yang raksasa. Begitu ketemu, dia bakal gigit dan gak akan pernah lepas. Pelan-pelan badan mereka menyatu. Kulit, jaringan, bahkan pembuluh darah mereka jadi satu. Si jantan kemudian kehilangan hampir semua organnya dan berubah jadi kantung sperma permanen yang nempel di pasangannya. Ini strategi bertahan hidup yang ekstrim banget di tempat di mana ketemu pasangan mungkin cuma terjadi sekali seumur hidup. Semua keajaiban dan keanehan ini ujung-ujungnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Kenapa ini semua relevan? Kenapa kita harus peduli? Nah, ini bukan cuma soal rasa penasaran aja. Ada alasan yang super mendesak kenapa kita harus ngerti dunia tersembunyi ini, dan waktunya adalah sekarang. Ini dia intinya, saat kita ngobrol begini, aktivitas manusia kayak rencana penambangan dasar laut buat mineral langka udah mulai mau masuk ke dunia ini. Masalahnya, kita berisiko menghancurin ekosistem yang bahkan kita belum ngerti sama sekali, yang bahkan belum pernah kita lihat. Kita melangkah maju dalam kegelapan, secara harfiah. Dan jangan salah ya, laut dalam itu bukan sekedar ruang hampa. Dia itu rumah bagi keanekaragaman hayati yang gak kehitung dan belum dinamain. Dia itu mesin vital yang bantu ngatur iklim global kita dan ekosistem di dalamnya itu sangat unik dan rapuh. Kesehatan planet kita bergantung pada kesehatan laut dalam. Jadi kita balik lagi ke misteri di awal. Dengan lebih dari 99,99% dasar laut yang masih jadi terra incognita, peta kosong, pertanyaan yang tersisa itu bukan apa yang kita tahu, tapi apa aja yang belum kita tahu. Keajaiban apa lagi, bentuk kehidupan seperti apa, dan rahasia apa tentang planet kita yang masih menunggu di sana, di kedalaman.